Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Kuni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan ketiga ini kita melanjutkan dari materi bab 1 pertemuan kemarin. Pembahasan pada hari ini itu akan berfokus pada mat tamkin dan mat farqih. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mat tamkin. Mat secara bahasa itu artinya panjang. Sedangkan tamkin secara bahasa artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Pengertian mat tamkin secara istilah yaitu apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya pertama bertasydid dan ya kedua bersukun. Saya ulang lagi pengertian secara istilah yaitu apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya pertama bertasydid dan ya kedua sukun. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan sepanjang 2 harokat. Jadi ya yang pertama tadi itu kita membacanya dengan ditekan atau ditahan sepanjang 2 harokat. Berikut contoh-contohnya. Di sini saya sampaikan ada 3 contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Yang kedua Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 dan yang ketiga Quran Surah Ali Imran ayat 80. Kita baca bersama-sama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Wa yaqtulunan nabiyyina bi khairil haqq. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Fa ba'asallahun nabiyyina. Kalau diwakafkan nabiyyin. Kemudian Quran Surah Ali Imran ayat 80. Tattakhidul malaikata wan nabiyyin. Ya, di sini ada ketiga kesamaan, yaitu ada satu kata yang berwarna merah pada lafal an-nabiyyina. Nah, ketika coba perhatikan di lafal an-nabiyyin. Di sini ada 2 ya. Yang pertama ya-nya bertasydid, yang kedua ya-nya sukun. Nah, kita membaca ya yang bertasydid ini itu dengan ditekan atau ditahan. Saya praktekkan pada kata an-nabiyyin saja. An-nabiyyina. An-nabiyyina. Jadi jangan terlalu cepat an-nabiyyin, bukan, tapi an-nabiyyina. Jadi kita benar-benar merasakan ada tekanan pada ya yang bertasydid. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa contoh lain. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah bagian dari contoh mat tamkin, yaitu dengan cara ya ini pengertian secara istilah. Dalam kalimat itu ada 2 ya tidak. Yang ya yang pertama bertasydid dan yang kedua sukun. Ketika ada 2 ya yang bertasydid dan yang kedua itu bersukun, artinya itu bacaan dari mat tamkin. Begitu. Ya, sekarang kita berlatih membaca hukum mat tamkin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 dan ayat 213 serta Quran Surah Ali Imran ayat 80. Membacanya dalam versi ayat utuh. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang mat farqih. Mat secara bahasa panjang, farqih secara bahasa pembeda. Membedakan apa? Ini dijawab pada pengertian secara istilah. Pengertian secara istilah, mat farqih adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham dan khobar. Apa itu kalimat istifham? Kalimat istifham adalah kalimat pertanyaan, sedangkan khobar adalah kalimat keterangan. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dibaca sepanjang 3 alif atau 6
harokat. Nah, sekarang kalau masih bingung, kita perhatikan contoh pada di bawah ini. Perhatikan yang berwarna merah. Contoh pertama, pada Quran surah An-Naml ayat 59. Contoh kedua, pada Quran surah Yunus ayat 59. Ini contohnya sama, kata-katanya pada kata Allah. Kemudian yang ketiga, contoh pada Quran surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Pada kata apa? Az-Zakaroini. Ya, sekarang bukan akan mempraktekkan cara membaca Allah pada Quran surah An-Naml ayat 59 dan Yunus 59. Qul Allahu. Sama? Qul Allahu. Yang ketiga, Qul Az-Zakaroini. Persamaannya apa? Betul, hamzanya dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, hamzah ini tuh yang disebut dengan kalimat istifham, karena ya itu artinya adalah apakah. Nah, sedangkan lafaz Allah dan lafaz Zakaroin itu kalimat keterangan gitu. Jadi kalau secara bahasa ini artinya adalah kul Allah, kul Allahu, kul katakanlah Allahu, apakah Allah, begitu. Sedangkan kul az-zakaro ini, kul katakanlah apakah zakaro ini kalian mengingatnya, kalian menyebutnya, begitu ya. Nah, sekarang setelah kita selesai mendengarkan penjelasannya, mari kita berlatih bersama membaca hukum bacaan mad farqi dalam versi ayat lengkapnya. Nanti dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Kemudian yang kedua dan ketiga Quran surah Yunus ayat 59 dan Quran surah An-Naml 59. Selesai sudah pembahasan kita, dan ingat cek pemahamannya sudah sampai berapa sih kita paham tentang materi ini. Caranya bagaimana? Jawab pertanyaan ini dalam hati kalian. Boleh dilafalkan, boleh, atau di dalam hati saja. Ketika kalian sudah bisa jawab pertanyaan ini, apa pengertian mat tamkin secara bahasa dan istilah? Umat panjang tamkin apa tadi? Betul. Kemudian mat farqi secara bahasa apa? Mat apa? Farqi apa? Membedakan apa sih? Dijawab pada istilah, yaitu membedakan kalimat istifham dan kalimat khabar. Apa itu istifham? Pertanyaan, khabar, keterangan. Kemudian cara membacanya bagaimana? Kalau mat tamkin yang ditekan tadi yang pertama apa yang kedua? Ya, dijawab dalam hatinya. Kemudian cara membaca mat farqi bagaimana? Hamzanya dibaca panjang, itu berapa harokat, berapa alif? Bisa jawab? Kalau belum, buka lagi, balik lagi ya bukunya, sampai kalian benar-benar bisa jawab dengan lancar. Kemudian tulis contohnya, hukum bacaannya tadi apa aja. Mat tamkin contohnya apa ya? Oh iya, an-nabiyyin. Kemudian mat farqi contohnya apa ya? Oh ya, Allah, az-zakaraini gitu, beserta cara melafalkannya. Begitu. Artinya kalau kamu sudah bisa menjawab ini dengan lancar, berarti kalian sudah benar-benar paham. Insya Allah nanti latihan soalnya pasti hasilnya akan bagus semuanya. Begitu. Sekarang kita cek rangkumannya dari dari mad silah, mad badal, sampai kemudian yang terakhir tadi mad tamkin dan mad farqi. Dari segi bahasa, mat artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Menurut istilah, mat silah adalah apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Jadi syaratnya mat silah itu adalah haknya itu huruf sebelum dan sesudahnya itu tidak sukun, gitu ya. Jadi harus hidup. Dan kalau qasirah itu tidak ada hamzah setelah tidak ada alif setelah hamzah, dan kalau tawilah ada hamzah gitu. Yang kedua, mat silah ini ada dua, yaitu mat silah qasirah dan tawilah, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, secara bahasa mat itu badal, mat artinya panjang, badal artinya ganti. Dan menurut istilah, mat badal adalah apabila ada huruf mat, alif, waw atau ya dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat, maka nanti
kan hamzanya itu dibaca panjang. Nah, saudara, yang keempat yaitu menurut istilah mata mungkin adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Yang pertama bertasydid, yang kedua sukun. Terakhir mad farqi secara bahasa artinya pembeda. Membedakan apa? Ini pengertian secara istilah yaitu bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khobar atau keterangan. Dengan cara membacanya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Yuk, sekarang kita refleksi diri. Dengarkan Quran surah Al-Qamar ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kita masuk bagian mana? Apakah kita masuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu atau tidak? Semoga kita semuanya menjadi bagian dari generasi yang Qurani. Itu saja dari buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum difahamkan, silakan nanti ditanyakan di grup. Begitu, latihan soal dikerjakan dengan betul-betul. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.